Assalamualaikum Sobat Football United. Rating pemain Manchester United fantastis, luar biasa, menaklukkan Selhurst Park, kandang dari Crystal Palace setelah 5 tahun terakhir Manchester United gagal menang di sana ya. Dan Manchester United sebenarnya datang ke pertandingan ini dengan lebih banyak pesimisme di awal, terutama apa yang diraih di pertandingan terakhir menghadapi Everton, kalah menghadapi 10 pemain. Tapi Manchester United akhirnya mampu membalikkan keadaan menurut gua ya, dan mengamankan 3 poin, sesuatu yang juga penting bagi Manchester United ini di papan klasemen dalam rangka untuk terus menjaga asa, harapan, target untuk bisa mendapatkan satu tiket ya, untuk berkompetisi di Eropa musim depan. Oke, langsung aja. St. Elements. Sebenarnya St. Elements tidak begitu banyak mendapatkan ancaman di pertandingan ini. Ada 2 total save yang dia lakukan, 79% passing akurasinya. 1 gol penalti, menurut gue ya penalti adalah penalti, jelas merupakan sesuatu yang sangat sulit bagi seorang penjaga gawang. Gue memberikan kredit sebenarnya lini belakang Manchester United yang sangat solid mengcover St. Elements, terutama ya di bawah Mistar ya, sehingga dia tidak perlu terlalu sering menurut gue ya berjibaku melakukan penyelamatan yang sangat banyak sekali. Namun demikian, bagaimana ketenangan St. Elements dalam hal untuk ya dia tidak melakukan banyak kecerobohan, error dan lain-lain, ini yang gue beri kredit untuk penjaga gawang muda asal Belgia ini. Gue beri dia nilai 6. Nilai 5 gue berikan untuk Leny Yoro. Dia membuat pelanggaran, menjatuhkan Mateta dengan sedikit sentuhan sebenarnya, tapi secara keseluruhan penampilan dari Leny Yoro sendiri juga tidak meyakinkan ataupun meragukan ya. Gemburan-gemburan dari Yeremy Pino, dari Tariq Mikel, dan juga dari Jean-Philippe Mateta di lini belakang Manchester United ini sering menurut gua ya melewati seorang Leny Yoro, sehingga ya dia tampil meragukan dan akhirnya pun juga digantikan oleh Ruben Amorim. Gue beri dia nilai 5. Total dia ada 6 duels yang dilakukan, hanya 3 yang berhasil dimenangkan. 96% dia passing akurasinya. Tackling ada 2 tapi tidak ada yang dimenangkan. Matthijs de Ligt tampil 90 menit, luar biasa duelnya menghadapi Jean-Philippe Mateta ya. Nyali betul-betul dia. Memiliki nyali yang besar. 13 duel dilakukan, 6 berhasil dimenangkan, 86 passing akurasi dari Matthijs de Ligt. Lalu ada 1 total shots yang dilakukan. Ada 4 clearance juga yang dilakukan oleh seorang Matthijs de Ligt. Cukup stabil, cukup kokoh di lini belakang Manchester United. Gua beri dia nilai 7. Nilai 8 untuk seorang Luke Shaw yang mendapatkan 1 kartu kuning tapi sebenarnya tampil heroik, terutama di babak pertama. Ada sebuah tackling yang fantastis yang dilakukan kepada Eddie Nketiah, yang dimana pada saat itu Matthijs de Ligt sudah terpleset, tapi Luke Shaw luar biasa berjuang dan berhasil mengcover dan menghindarkan Manchester United terancam ya dari peluang tersebut. Ada 3 interception, ada 3 clearance yang dilakukan, ada 6 duels yang juga dilakukan, 3 berhasil dimenangkan, ada 87% passing akurasi dari seorang Luke Shaw. Dan bagaimana dia membaca permainan, dia membaca situasi, dia melakukan aksi defending, menurut gue juga fantastis. Di samping juga dia ada 1 shot yang diblok ya, tadi shot dari seorang Eddie Nketiah. Dan juga bagaimana peran dia juga ketika Manchester United ini build up menyerang, terutama di babak kedua. Menurut gue kredit betul bagi seorang Luke Shaw. Kredit juga gue berikan kepada seorang Diogo Dalot, di mana banyak sekali volume bola dari dan untuk Diogo Dalot di babak pertama, utamanya di mana sisi kanan Manchester United ini seperti dikunci oleh Crystal Palace. Tapi secara keseluruhan ya ada 2 crossing yang mencoba untuk dilakukan oleh Diogo Dalot. Di babak kedua dia ada banyak sekali aksi-aksi yang menimbulkan momentum yang berbahaya di daerah pertahanan Crystal Palace. Ada 69% passing akurasi untuk Diogo Dalot, ada total 2 shots yang dilakukan, ada tackling 100% yang dilakukan, cukup aktif juga dalam melakukan
11 duel, di mana dari 11 itu 8 berhasil dimenangkan, angka yang menurut gue juga cukup bagus. Sehingga secara keseluruhan gue beri Diogo Dalot ini nilai 7. Amat di sisi sebelah kanan di babak pertama tidak cukup berkembang menurut gua. Amat berbeda di babak kedua di mana dia lebih terlihat. Namun demikian dia tetap bisa memberikan 2 umpan kunci. Passing akurasinya tidak cukup oke di angka 75%. Hanya ada 1 total shots dari seorang Amat ya. Di pertandingan tadi gua nilai dia nampaknya menurun jika dibandingkan sebelumnya. Bukan karena dia bermain jelek, tapi menurut gue lebih karena dia sudah diantisipasi oleh Crystal Palace ya, dengan menempatkan memang pemain-pemain yang juga memiliki kualitas bagus seperti Tarek Mitchell dan juga Mark Guehi di sana ya. Dia sendiri mencoba melakukan 11 duel, di mana dari 11 duel itu 7 berhasil dimenangkan. Gue beri dia nilai 7. Casemiro ini pemain yang membuat gue deg-degan sebenarnya, karena ya tentu saja dituntut memiliki determinasi yang tinggi, agresivitas, berani begitu ya, memiliki peluang di awal babak kedua yang harusnya bisa dimaksimalkan di awal babak pertama dan di babak kedua dia lebih terlibat di situasi defensif bagi Manchester United, karena kalau dia mendapatkan 1 kartu kuning maka dia akan absen ketika Manchester United ini menjamu West Ham, sesuatu yang sangat-sangat ingin dihindari kan ya oleh Ruben Amorim. Ada 80% passing akurasi dari Casemiro, 3 total shots, 2 on target. Ada 3 tackling yang dilakukan, 2 berhasil dimenangkan. Ada 15 kali duels yang dilakukan, 7 berhasil dimenangkan. Sangat aktif sekali menurut gue Casemiro di pertandingan tadi, terutama dari sisi defensif dan di babak kedua. Dan menurut gue dia juga merupakan salah satu kunci Manchester United akhirnya bisa lebih menguasai lah katakanlah seperti itu lini tengah, terutama di babak kedua setelah bermain terlalu terburu-buru di babak pertama. Gue beri dia nilai 7. Nilai 8 untuk Kapten Bruno Fernandes dengan 2 asisnya. Ada 4 umpan kunci. Wow, 4 umpan kunci ya. 9 total crossing yang dilakukan. 85% passing akurasinya. Ada 1 total shots. 2 tackling, 2 interception, 2 clearance, 3 shots yang diblok oleh Bruno Fernandes. Ada 7 duels, 3 berhasil dimenangkan. Atribut-atribut yang cukup fantastis menurut gue. Merupakan inspirasi betul di pertandingan tadi. Tampil cukup biasa-biasa saja kalau tidak jelek di babak pertama menurut gue ya. Karena bagaimana Manchester United secara keseluruhan kinerjanya terlalu terburu-buru di babak kedua. Tapi di babak pertama, gue ulangi lagi, di babak pertama terlalu terburu-buru. Tapi dirubah di babak kedua dengan lebih berani untuk memainkan bola, menguasai possession, dan menurut gue ini membuat perbedaan situasi di antara babak pertama dan juga di babak kedua, dan tentu saja kejeliannya dalam memanfaatkan set piece. Nah, terkait dengan kejelian ini, ya menurut gue ini tidak 100% milik Bruno Fernandes ya, karena ini juga sesuatu yang merupakan dilatih. Skema-skema yang dilatih di lapangan latihan, dan Bruno Fernandes dengan jitu memberikan bola kepada Joshua Zirkzee, dan juga skema umpan pendek dengan Mason Mount ya, di mana dia memberikan bola yang juga pas untuk Mason Mount tendang secara keras dan terarah. Kapten Bruno Fernandes gue beri dia nilai 8. Bryan Mbeumo sama seperti Amat, nampaknya dia sudah diantisipasi betul ya, terutama di babak pertama. Cukup frustrasi, ada 1 kartu kuning untuk seorang Bryan Mbeumo. Ada 3 total shots, 2 on target. Passing akurasinya jelek, hanya 67%. Hanya 3 crossing yang dilakukan, dan itu pun tidak ada yang menepati sasaran. Ada 10 total tackling, di mana hanya 3 yang dimenangkan. Tidak cukup maksimal menurut gue penampilan Bryan Mbeumo di pertandingan tadi ya. Sehingga gue beri dia nilai 6. Di babak kedua dia lebih memiliki space. Tapi sekali lagi gue menilai ada kualitas yang tidak sama dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ditambah lagi ada 1 kartu kuning untuk Bryan Mbeumo, gue beri dia nilai 6. Mason Mount, gue beri dia nilai 7. Tampil mengecewakan sebenarnya di babak pertama, walaupun dia banyak mendapatkan volume bola, ya artinya bola mengarah ke dia. Ada 2 crossing yang dilakukan, tidak ada yang menemui sasaran. Passing akurasi 79%. Shooting 2-1 yang on target dan mencetak gol di pertandingan tadi. Skema dengan Bruno Fernandes, ada 7 duels, 4 berhasil dimenangkan. Walaupun dia mencetak gol, gue beri dia nilai 7 Mason Mount ya, karena ada gap permainan antara babak pertama dan juga babak kedua yang cukup besar menurut gue. Tapi secara keseluruhan juga gue berikan kredit ya dengan permainan yang lebih membaik dari babak pertama ke babak kedua untuk seorang Mason Mount. Joshua Zirkzee, gol yang fantastis di pertandingan tadi, bola keras, menyamakan kedudukan, mengembalikan kepercayaan diri dari skuad Manchester United di atas lapangan.
hanya 1 total shots yang dibukukan dan on target serta bisa membuat gol untuk Manchester United. Ada 1 umpan kunci, 67% passing akurasinya, tacklingnya 100%, luar biasa. Pemain yang juga cukup sering dalam melakukan duel 16 kali, dimana dari 16 kali itu 8 berhasil dimenangkan. Ya, di babak pertama Joshua Zirkzee menurut gue terlalu terpaku di lini depan. Dia diharapkan membantu lini tengah, menambah power di lini tengah, tapi tidak cukup sering dilakukan. Di babak kedua justru sebaliknya. Dari awal dia cukup rajin menjemput bola di lini tengah, ikut juga dalam membagi bola, sentuhannya juga lebih baik, lalu passingnya juga lebih baik dibandingkan di babak pertama, dan ini membedakan antara babak pertama dan juga di babak kedua. Dan tentu saja gol ya yang diciptakan oleh seorang Joshua Zirkzee yang menurut gue gol yang sangat fantastis, keras, terarah, dan juga menaikkan tentu saja semangat dari squad Manchester United di atas lapangan, tentu saja juga bagi fans ya. Gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Pemain lain yang gue beri nilai hanya Noussair Mazraoui karena Lisandro Martinez yang kembali. Dorgus Takobi-Maino ini bermain di atas menit ke-80. Noussair Mazraoui yang menggantikan Leny Yoro, gue beri dia nilai 7. Memberikan kualitas yang lebih baik dari seorang Leny Yoro. Ada 8 duels yang dilakukan, 6 berhasil dimenangkan, passing akurasinya 82%. Dan passing akurasi juga di sisi lawan cukup bagus, 83%. Nampak dia lebih percaya diri dan juga menambah kepercayaan diri dari squad di atas lapangan. Ada 5 clearance yang cukup tinggi juga dilakukan oleh Noussair Mazraoui, sehingga gue beri dia nilai 7. Tentu saja dia berperan di situasi babak kedua di mana Manchester United setelah unggul dan mendekati menit selesai ini lebih banyak mendapatkan gempuran lagi dari pemain-pemain Crystal Palace. Hasil yang fantastis, luar biasa, kerja keras tentu saja dari para pemain ya. Dan Ruben Amorim sendiri, dari apa yang terjadi perbedaan di antara babak pertama dan juga di babak kedua, permainan di atas lapangan dan hasil juga ya, gue beri dia nilai 8. Jelas ada perubahan yang terlihat, jelas ada situasi taktik yang tidak sama di antara babak pertama dan juga babak kedua ya, dan dia berhasil mengimplementasikan tersebut, atau paling tidak membuat para pemainnya mengimplementasikan perubahan tersebut di atas lapangan, terutama di babak kedua. Gue beri dia nilai 8. Man of the match menurut gue adalah seorang Bruno Fernandes. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.